Nama saya Ahmad Sulaha. Saya Ibu Erlina. Nama saya Handiawan, saya komikus dan punya studio namanya Handal Maker. Ya, komik itu buat saya itu bukan hanya hobi, memang waktu masa kanak-kanak itu, masa kecil itu katakanlah baru hobi gitu. Tapi setelah menginjak dewasa, saya punya obsesi pengen jadi komikus. Ya karena terus-menerus setiap hari selama menikah dengan si senantiasa berhubungan dengan komik ya. Jadi kita mau tidak mau jadi mengisi kehidupan saya gitu sehari-hari, jadi ke situ gitu. Jadi akhirnya suka gitu. Tahun 60-an saya sudah mulai menikmati bacaan-bacaan komik. Waktu itu saya sekolah juga baru 10 tahun. Tapi saya sangat mencintai daripada minat baca. Sangat besar sekali minat baca saya. Berspesial karena saya memang sejak kecil itu sudah mencintai dunia pewayangan. Komik, DC, Marvel, manga. Bukan hanya itu, Indonesia memiliki komik sendiri yang tak kalah hebatnya. Komik di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Awal dari komik cetak di Indonesia dimulai sekitar tahun 1930. Pada waktu itu, komik masih berupa cerita gambar yang dimuat dalam surat kabar dan majalah. Komik strip pertama pada masa itu adalah komik Put On yang ditulis oleh Ho Wan Gi. Komik ini menceritakan tokoh gendut bernama Put On yang tinggal di Jakarta dan selalu bernasib sial. Komik Put On ini dimuat di surat kabar Sinpo. Pada awal tahun 1960, sebelum mencapai masa jayanya, komik Indonesia sempat dilarang beredar oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat karena dianggap membuat anak-anak jadi malas untuk membaca dan hanya ingin melihat gambar saja. Banyak sekolah yang terkena razia, toko buku diserbu, dan komik-komik pun dibakar. Hal ini juga yang dialami oleh Ibu Erlina ketika awal mendirikan toko buku Maranatha. Itu jadi dulu zaman PKI ya, tahun 60-an ya, masih zaman PKI ya. Jadi dibakarin semua, nggak boleh lu 3 bulan, disikat sampai 3 beca. Tuh di alun-alun dibakarin. Si Usiah Budin tuh pelukis yang tahu mah, yang nyaksiin gitu. Bakar semua pakai bensin. Setelah komik cetak lokal diperbolehkan kembali, perkembangan komik di Indonesia langsung berkembang secara pesat. Sejarah komik Indonesia itu sangat panjang ya. Ada 2 periode mungkin yang paling signifikan. Yang pertama itu di awal dari periode tahun 60-an sampai 70, yang periode kedua itu tahun 70 80. Karena komik-komik yang disebut dalam bentuk fisik itu diawali tahun 60 70-an. Itu komik-komik semacam Garuda Putihnya John Law, Sri Asih, R.A. Kosasih, kemudian dominasi komik-komik roman oleh siapa ya, Jan Mintaraga, Fasen, bahkan Jair pun dan Ganes TH pun awal-awalnya bikin komiknya itu genre roman. Nah pada periode tahun 80-an barulah muncul komik-komik superhero, komik silat yang sekarang terkenal seperti Si Buta dari Gua Hantu karya Pak Ganes, kemudian Jaka Sembung karya Pak Jair, bahkan sempat diangkat ke layar lebar, ke film, dan terkenal juga film-filmnya. Superhero seperti Godam dan Gundala, itu periode itulah yang
apa yang disebut dengan periode keemasan. Kejayaan komik di Indonesia tidak terlepas dari beberapa tokoh komik yang berada di Indonesia pada saat itu. Topnya, orang-orang topnya di situ yang termasuk salah satu itu Pak Ganes TH, Pak Jair, Pak Man, Mandala Silman Sungai Ular, ada Pak Usah di Bandung, ada Pak Kusbram, dan ada Pak Sulaha. Nah, Pak Sulaha ini genrenya sejak dulu konsisten di genre pewayangan. Mungkin bisa dikatakan yang genre pewayangan itu sampai sekarang itu satu-satunya mungkin Pak Sulaha. Dia walaupun belum ada wadah lagi penerbit, tetap konsisten sampai sekarang itu bikin komik. Pada sekitar tahun 1980, muncul wacana masuknya komik Mahabharata ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Pak Susilo Sudarman itu dulu tahun berapa ya? Itu tahun 80 lebih lah gitu. Itu Mahabharata sampai Seda aja, sampai Pandawa Seda itu kan pakemnya. Itu udah beredar di sana mah, di tempat kelahiran Pak Susilo Sudarman dulu tuh. Dia waktu jadi Polkam, mestinya seluruh Indonesia loh. Sangat disayangkan, Bapak Susilo Sudarman wafat akibat penyakit malaria sebelum wacana ini dapat diaplikasikan. Setelah melewati masa jayanya, pada tahun 1990-an, komik lokal sempat mati dikarenakan popularitas dari komik-komik luar yang semakin meningkat. Bentuknya karena berbagai macam. Ya, pertama timbulnya kisah-kisah komik dari Jepang, dari luar negeri yang begitu banyak, hasil cetakannya yang begitu bagus dan modern. Sedangkan ada pertanyaan, mana katanya komik Indonesia itu, mana katanya komik wayang itu, kok sekarang ambles kalah sama komik Jepang. Itu komik Jepang, kalah jauh. Itu sama Singapura, sama Australia juga sama. Katanya komik Jepang yang membuat mati itu. Komik lokalnya mati semua. Faktor lain yang mempengaruhi menurunnya komik cetak sekarang adalah digitalisasi. Digitalisasi membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap komik cetak. Mulai dari pembuatan hingga tahap penerbitan pun bisa dilakukan secara digital. Banyak kemudahan yang disuguhkan oleh digitalisasi. Mulai dari kemudahan untuk menggambar, kemudahan untuk menerbitkan, dan juga kemudahan untuk mengakses. Digitalisasi komik itu tidak bisa dihindari. Dan komikus-komikus yang sekarang ini, angkatan-angkatan yang muda itu sudah menggunakan teknologi digital, itu mereka lebih sadar tentang teknologi itu, digital. Itu lebih bagus, lebih membuka pasar. Jadi tidak bergantung lagi kepada satu penerbit. Nah, beda dengan komikus-komikus yang masih generasi peralihan tahun 80-an itu, pola pikirnya masih transisi dan sulit diajak ke digital. Walaupun banyak yang sudah beralih, yang senior-senior kita itu ke bentuk digital. Nah, saya harapkan tuh orang-orang seperti yang masih berpikiran konvensional, ada bagusnya ikut beralih ke digital. Ya sangat mendukung ya, karena memang kita ini negara berkembang, harus maju ya, jangan mundur, jangan kalah bersaing dengan orang luar. Tapi budaya bangsa harus tetap pertahankan. Jangan sampai kemajuan dunia ini, dunia penerbitan ini malah dijadikan memajukan budaya orang lain yang belum tentu itu sama budayanya, adat istiadatnya dengan perilaku bangsa Indonesia yang penuh dengan tata krama, sopan santun dan sebagainya. Namun, digitalisasi juga memiliki kekurangan yang harus diperhatikan. Digitalisasi komik memiliki permasalahan tersendiri, yaitu pembajakan. Komik digital sangat rentan dan mudah untuk dibajak, sehingga membuat banyak komikus konvensional menjadi merasa cemas dan takut untuk terjun ke ranah digital. Kecemasan gitu ya untuk digital itu ya karena cara berpikir konvensional itu belum sepenuhnya bisa ditinggalkan. Sedangkan tantangannya sekarang itu zaman itu memang
menuntut hal itu. Jadi kembali lagi kepada komikusnya sendiri, apakah mereka berani masuk ke era digital ini. Tapi saya tidak berkecil hati. Teman-teman saya, senior saya juga sudah banyak yang mulai terjun. Paling sekarang bisa dibilang lah komikus-komikus yang masih bertahan secara konvensional, itu pun nanti akan terjadi tetap seleksi alam. Mau tidak mau, era digitalisasi itu tidak bisa dihindari. Kalau kita ingin maju ya harus terjun pada era digital itu. Makanya untuk mengantisipasinya, kita bikin digital itu sebagai media promo saja. Jangan semuanya dimuat, karena walaupun fisik pun bisa dibajak, tapi yang digital lebih gampang dibajak. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang niat migrasi ke digital, jangan semuanya di-upload ke bentuk digital untuk menghindari pembajakan itu. Jadi dalam bentuk digital itu sebagai media promonya lah untuk komik, itu akan lebih efektif. Komik fisik itu orang kan kalau misalnya fans sejati itu ingin mengoleksi. Kalau di bentuk digital itu kita hanya bisa baca selama masih ada setrum listrik. Kalau sudah tidak ada itu ya mati, nggak bisa dibaca. Nah, kalau penggemar sejati itu pasti ingin mengoleksi bentuk fisiknya. Oleh sebab itu bentuk cetak fisik itu masih disukai orang pembacanya, ya karena kecintaan akan komik itu sendiri ingin dikoleksi. Setelah tidak bisa bertahan karena beberapa faktor, dari segi industri, komik Indonesia memang sudah mati sejak sekitar tahun 1990. Hal ini cukup menyedihkan, mengingat sebelumnya komik Indonesia mengalami masa kejayaan. Walaupun mulai membaik, matinya industri komik cetak Indonesia masih terasa sampai sekarang dan belum bisa kembali seperti dulu. Kalau bicara industri, sejak tahun 80-an itu komik Indonesia memang sudah mati suri. Kalau dihitung-hitung 30 tahun mati suri, kapan bangkitnya itu apa masih bisa dikatakan mati suri? Yaitu kembalikan lagi ke pihak-pihak komunitas komik lah yang aktif di komunitas komik. Kasusnya, masalahnya sama, ya itu plagiarisme. Jadi penerbit itu kebanyakan mendikte selera pasar. Padahal banyak komikusnya sendiri yang berkarya itu mereka punya ide-ide yang orisinil. Ya tetapi mungkin karena ini industri dan wajar, industri itu kan hitung-hitungan untung rugi. Jadi penerbit-penerbit sekarang itu seperti pengulangan zaman dulu, dia lebih banyak mendikte selera pasar dibandingkan dengan si komikusannya sendiri memberikan ide-ide yang orisinil, ide-ide yang segar. Namun pada akhirnya begitulah, jadi pengulangan.